Instant kan? Mau jadi CEO, mau jadi pelakon, mau jadi orang yang thinkers, banyak lah. Ya. So, I think kita masih ada masa. Kamu sudah minum. Saya mau kasih tengok saja kamu. Satu daripada compilation kami lah, buku mengenai dengan 10 langkah itulah. So, masih juga kami mau stick to the objective untuk mengongsikan dia. Supaya kamu yang mau belajar dapat. Tapi masa ini sangat tight lah kan. But anyway, saya kasih tengok itu 10 step. Sebab sudah dalam jadwal. Saya kasih tengok itu 10 langkah. Dan satu lagi proses dalam pembelajaran saya rasa adalah nanti kita akan menyanyi satu lagu lah. Mengingatkan kita. Poin-poin itulah. Okay? Jadi saya akan teruskan. Mungkin takes about few minutes lah. Tapi saya nampak renungan dan pembelajaran kamu sebenarnya sangat banyak. Ya. Oleh itu, apabila kami sebenarnya tidak ada ini 10 langkah dulu. Ya, apabila kami start seperti yang sekarang dikongsikan ini, boleh express sudah. Bukan seperti sekarang, macam Dr. Felix tuh, dia orang mula-mula student pergi belajar di Philippines untuk melihat itu macam yang daripada history kan of community organizing. Macam si Obama, dia community organizer juga kan. Kalau kamu baca dia punya buku, apa meaning and then konteks dia itu, community organizing ini adalah satu pendekatan lah, ya. Dan kami telah tulis dalam satu buku, nanti saya boleh kasih tengok. Tapi ini available lah kalau kamu mau. Di dalam itu sebenarnya soft copy lah. So ada ini dalam part kedua, ini dalam community organizing ini buku, 10 langkah itulah, ya. So the steps untuk langkah-langkah dia ini kami telah buat dan supaya semua ini menjadi satu ramuan apabila kita membangun masyarakat lah sebagai panduan. Tetapi seperti kamu tahu kan martial art? Seperti kungfu, taekwondo, untuk mempertahankan diri ataupun untuk melawan, tidak tahulah apa kegunaan dia. Kamu tidak boleh ikut two steps, kan? Kita mesti pandai langkah itu, tetapi boleh kasih campur dia. Akhirnya mana ramuan yang bagus? 1, 2, 3 kah? Sebab ada 10 kan? Ataupun 1, 10 begini, balik lagi. Itu nanti kita akan tengok, ya. Tetapi dia disusun lah sebaiknya begitu supaya memang begitu. Kalau yang scenario yang sebenar ataupun lab, inilah dia punya proses. Oke, jadi saya terangkan yang nomor 1 itu penyelidikan sosial ataupun kajian. Jadi ini apabila kita mau mendengar sangat penting ada panduan, ada tujuan kita. Jadi sebenarnya dalam ini membuat ini, ada dia punya pendekatan, cara dia. Sama ada kita mau buat secara berkumpulan ataupun interview, itu ada. Dan ada dia punya rangka, format. Kita mau belajar, kita mau kenal pasti, dia sejarah kampung. Itu, mesti tahu, itu penting. Dia punya geografi, sifat-sifat dia. Apa tumbuhan, apa keadaan, dan apa keadaan itu masyarakat. Ya. Ekonomi dia. Jadi ini asas. Kalau kita tidak tahu ini, susah untuk kita membangun itu masyarakat ataupun membuat kerja membangun masyarakat. Okay? So preliminary social investigation adalah penyelidikan sosial awalan kita. Pertama, jadi ini yang boleh kita buat secara primary ataupun secara langsung. Kalau yang tambahan dia mengenai itu kampung, kita boleh juga membaca. Tetapi ini yang penting, ya. Kita pergi sana dan belajar membaca, belajar mendengar, memahami itu tempat. Oke? Jadi ini kesan-kesan. Yang kedua adalah kita tidak boleh buat itu kajian ataupun mengetahui tempat kalau kita tidak pergi di sana.
Okay? Jadi ini integrasi ataupun immersion ini sangat penting. Kita mesti dapat pergi di tempat itu supaya kita boleh sendiri menggunakan deria, 6 deria kita. Okay? Jadi ini secara ringkas kita pergi di kampung itu dan mendapatkan dia dengan lebih mendalam. Biasanya langkah pertama PSI ataupun PSA itu awalan adalah untuk mendapat itu. Tetapi apabila kita berada di kampung itu lebih lama kita memahami itu konteks ya sosial dan kepimpinan di kampung itu. Kita lebih faham. Jadi itu sebab apabila kita pergi immersion ini, pergi masuk di kampung, tinggal bersama mereka, memahami bahasa, mempelajari, kita mesti lihat sektor-sektor yang tertindas. Ya, sektor tertindas biasanya yang kalau kita tengok social map, dia jauh daripada pusat. Macam dewan, itu petanda yang paling bagus. Biasanya dekat dengan dewan itu adalah pemimpin. Dan yang miskin itu jauh dari sana. Itu biasa. Jadi belajar ini memang satu modul ya. Membaca social map itu satu modul yang besar. Okay? Tapi ini adalah langkah apabila kita masuk di sana untuk mencari, sebab kita mau membangun community yang belum ada suara apa ini kan? Membangun masyarakat, community organizing is about membina itu suara-suara yang kecil. Oke? Yang ketiga, peranan kita itu sebab kita mau belajar macam mana menganalisa, mengenal pasti dan mengembang isu. Nah, jadi ini mau belajar. Bagaimana mengenal pasti dan mengembang isu itu adalah nomor 1 daripada PSA itu kita telah mengumpul apa luahan daripada setiap penduduk kampung. Ya, yang miskin kita pergi sana jalan-jalan begitu dan kami panggil ini pergi mendengar lah untuk mendengar dia punya masalah-masalah. Nah, kita boleh jalan-jalan di kampung, memang kita ini mengeluarkan keringat lah ataupun peluh dan kalau di kampung yang banyak anjing kita pun kena bubut. So panas matahari, masalah orang tidak mau bertemu kita karena pengalaman-pengalaman ini adalah satu yang mencabar. Tetapi ini penting untuk pergi mendengar dan kita tanya satu soalan saja. Nah, kita jalan-jalan dengan keadaan yang tidak threatening, mengancam orang, kita bilang, apa kabar? Nah, dia orang pun jawab. Ataupun dia orang kalau yang sudah ada sedikit banyak bertemu dengan orang, dia akan tanya, kamu dari mana? Tujuan apa? Nah, kalau begitu, dia orang yang tanya kita dengan soalan yang macam kita takut, bukan takut lah, mereka berani, artinya mereka sudah telah berhadapan dengan masyarakat luar, ada pengalaman sudah. Tapi kalau kita jalan di kampung itu dan dia orang berlarian, berarti mereka belum ada pengalaman. Ataupun pengalaman dia tidak bagus. Ada pembacaan semua ini. Kalau kita mau buat. Tapi yang penting kita mau dengar setiap orang punya masalah. Sehingga kan dia menjadi isu. Jadi masalah itu adalah pribadi, luahan. Tetapi isu itu adalah ramai orang bilang itu adalah masalah. Oke? Secara ringkas. Oke, nomor 3. Nomor 4 adalah berkenaan dengan kita sudah faham dan mereka mau membuat sesuatu. Jadi kita tahu mereka sudah buat ini kehilangan tanah kan? Seperti begitu. Dan mereka sudah coba antar surat ke begitu kan? Tetapi effort dia biasanya pemimpin saja. Itu kampung penduduk yang lain tidak terlibat. Jadi kita akan coba berkumpul dan membuat satu rancangan yang boleh. Kolektif sudahlah, coba mau kolektif dan panggil orang. Nah, ini yang making alternative plan ini, membuat rancangan yang alternatif apabila kita telah mengenali isu dan apa yang mereka telah lalui dengan perjuangan mereka lah. Oke, yang ini yang keempat. Kelima adalah berkenaan dengan pengasasan, groundwork. Nah, ini yang paling susah lah tadi. Nah, sudah kita tahu kita mau ada rancangan sudah dengan beberapa orang, kita mau berjalan dengan beberapa orang di kampung. Jadi kita akan memanggil derang untuk membuat sesuatu. Jadi ini yang memerlukan mereka punya persetujuan,
dan mereka mau duduk dan berbincang. Nah, ini yang paling susah. Oke? Mengasas kami bilang, groundwork. Oke? Jadi ini banyak kita duduk dan berbincang, kadang-kadang banyak kita ikut activity dengan community juga lah. Tapi mesti ramai ya, bukan satu kau pergi mengasas itu saja orang. Kalau ada 10 rumah, mesti pergi semua rumah. Mesti. Tapi akhirnya yang akan datang tidak semestinya 10. Seperti Jenny cakap itu kan. Nah, jadi ini yang saya bawa bersama exercise untuk latihan CO ataupun activity yang paling penting untuk membangun masyarakat yang telah kita gunakan untuk activity pada hari ini. Adalah langkah ke-6 ataupun satu daripada langkah yang penting. Role play. Ini apabila orang berkumpul, kamu suruh dia orang lah. Tengok mana experience dia orang. Mana dia orang punya pengalaman. Oke, jadi macam tadi kita buat scenario itu, kita boleh buat di community. Ya, yang hadir, oke, kita alternative plan kita adalah pergi berjumpa dengan pegawai. Sebab mereka bilang, kami tidak tahu, tidak pernah pergi jumpa pegawai. Satu orang bilang, saya pernah, tapi saya tidak didengar. Oke, kamu lah yang jadi pegawai. Sebab dia ada pengalaman jadi berjumpa pegawai kan, jadi dia memainkan watak. Itu. Jadi apabila kampung datang, mereka mendapat experience digertak. Ataupun dibawa, macam Phoebe bilang, bukan semuanya jahat, tahu. Ada yang bagus. Kita sudah buat appointment, dia pun sediakan makanan. Nah, jadi semua duduk, kemudian dia mendengar. Okay? Penduduk kampung datang, terutamanya kalau itu CEO membawakan dan buat appointment semua, mereka mendapat peluang masuk pejabat dan satu pengalaman bagi orang yang telah bertindak selama ini individu. Ya, jadi dia akan macam pengalaman yang baru. Dia dikasih dijemput masuk, duduk, kemudian dibagi minuman. Tetapi kita tahu tidak semestinya akan ada tindakan kan? Biasanya itulah yang membuat orang memperlambatkan lagi tindakan orang sebab dia ingat oke, sudah, sebab kami sudah jumpa itu pegawai dan mereka telah duduk dalam satu mesyuarat. Nah, jadi itu tidak semestinya kan? Jadi dia tunggu lagi 1 tahun, 2 tahun. Tiada tindakan. Sebab dia menunggu. Itu yang masa, itu yang sekarang selalunya digunakan. Dia tidak membeli pakai duit. Penduduk kampung. Sebab saya nampak sekarang makin lagi orang pandai. Nah, dia kasih masa, perlambatkan masa, dan banyak sudah rancangan derang yang terbuat. Jadi bukan itu salah pegawai kan, tetapi itu sistem. Kita mesti ingat itu, masih mesti ingat. Jadi kalau dalam skenario yang bagus, apa di belakang dia? Peranan kita sebagai pembangun masyarakat. Kita mesti dapat membaca semua ini, Bah. Dan itulah tadi kalau kita kumpul macam ini, para pembangun masyarakat, kita exchange. Kau punya experience tadi. Tapi when we are doing it with the community, bagi mereka peranan. Supaya yang lain belum coba pegawai, dibagi layanan yang buruk atau bagus, apa yang kamu buat? Dan mula-mula role play, macam kamu berbincang, begini-begini, tetapi situasi sebenar, dia tidak akan berlaku. Itu juga adalah satu pengalaman. Dan yang paling penting kita bawa, ini seterusnya, ini nomor 7 lah. Kita bilang, oke, selepas pergi role play, ada sudah persiapan, sebagai persiapan, pergi, kita dapat satu tindakan kan, jadi kita mesti balik, ini action ini, kita buat, mesti ada tindakan supaya mereka boleh menambahkan mereka punya pengetahuan dan pengalaman. Itulah itu spiral, baru mau, kalau kita sudah mula dengan action, baru mula, dan mereka boleh dapat pengalaman baru dan memikirkan plan yang seterusnya. Oke, jadi ini yang ke-7. Yang ke-8 adalah mengenai dengan penilaian. Ini paling penting. Tadi kita ada buat sedikit feedback daripada simulation kita itu, role play. Itu yang paling banyak. Banyak tadi kan, kamu orang punya assessment ataupun penilaian. Oke, jadi ada soalan panduan yang kami bagi. Biasanya lah. Sejauh mana persediaan kita?
menjadi cukup. Macam tadi, banyak pun kamu bagi, tidak akan cukup tuh masa kan? So, actually, masa yang mencukupi itu tidak boleh dijawab lah. Sehingga kan ada pengalaman yang luar daripada jangkaan mereka lah. Mereka punya pengalaman. Kalau 2 minggu kamu bersedia pun, kalau itu saja yang kamu dapat, itu sajalah. Tetapi apabila kita mendapat satu pengalaman dan bertanya, cukupkah masa kita yang hari itu? Mungkin panggil meeting pun tidak datang kan? So banyaklah soalan-soalan yang kita boleh cakap seperti, ngamkah kita punya target? Macam perkongsian YBJ ini kan pun, dia cakap masa bebangun dia punya construction tuh, kami bawa community, tapi pergi sana, pergi sini, kami tidak dapat mencari mana jabatan yang sebenarnya community itu boleh menyuarakan mereka punya soalan. Sebab dia pergi itu untuk soalan, mobilization, biasanya untuk mencari maklumat. Oke? Kemudian, apabila kita bilang, oh kaulah yang akan memulakan cerita. Adakah orang itu dapat menyampaikan? Ini juga. Ini sangat penting. Jadi dia orang sendiri, macam tadi, saya dapat memainkan otak saya kah? Itu soalan yang tadi. Puas hati kah? Tapi dia sendiri cakap, saya oke. Tapi orang lain bilang, oi, yang kita bincang kau tidak buat. Tapi apalah itu? Macam satu debate. Begini. And then, soalan yang penting juga, macam mana untuk masa depan. Oke, jadi ini, saya rasa penilaian ini sangat penting. Dan seterusnya, langkah ke-9 adalah mengenai dengan lebih mendalam. Renungan. Ya, reflection, merenung kembali. Kita renung, selain daripada penilaian, kita renung lagi. Macam tadi itu kan, ada sedikit sebanyak kita buat penilaian dan ada sedikit renungan. Tetapi, macam si Emily, dia sudah dapat itu, apa kan, sini dia. Ada sudah di belakang itu, Pak. Nah, social power, what does it mean? Ya, pikir-pikir sudah itu. Begitu. Sehingga kan kau, that is reflection lah. Sakit itu. Kalau kau just penilaian, biasanya kita buat SWOT lah. Ya, strength, weakness, opportunity, and threat. What was the experience? Tetapi apabila kita buat renungan, ngamkah kita pergi sana? Ngamkah itu orang yang pergi? Banyaklah reflection yang kita buat. And then apa itu? Macam tadi itu government. Macam CVB pun ada sedikit sebanyak tadi. Sebenarnya bukan semua pegawai itu tidak bagus. Kita akan reflect lebih mendalam. Ya? What does it mean? Adakah itu sebab administrasi ataupun polisi? Memang tidak ada ataupun undang-undangnya tidak bersesuaian lah. Oke? So itu yang kita kena lebih reflect. Dan biasa lain ini nah. Itu arrogant tuh sombong kan. Kalau YB ataupun ada polis kayak begitu. Itu orang punya perasaan lah. And then biasanya ini penduduk kampung mempunyai pengalaman yang tertindas itu. Dia rasa macam dia orang ini malukan lah kan. Humiliated. Ini adalah yang biasanya mereka akan cakap lah. Dan jawapan-jawapan daripada soalan ini boleh membantu community untuk merenung lebih mendalam tentang nilai-nilai yang kita fikir. Macam Bani pun cakap, mitos itu bah. Ataupun kita sendiri. Ya. Apabila kita dimalukan, community dimalukan dan dia bilang, memang kamu malas bah. Tercakap itu kan. Itu community akan merenung dengan anggapan ini. Mereka malas kah? Jadi apa perasaan mereka? Jadi ini sangat penting kita untuk kasih timbulkan lah. Oke, jadi 9 itu boleh berulang-ulang. Karena memerlukan banyak masa. Supaya mereka mempunyai pengalaman yang sesuai. Tetapi kita taruh juga ini. Macam Dr. Felix cakap kemarin, EJK bertindak ataupun ini PR lah. Sebab kalau tidak organize, tidak ada satu bentuk badan, susah untuk kita bekerja. Sebab kita bekerja dari awal untuk mengumpulkan orang supaya mereka lah yang akan membentuk satu barisan kepimpinan lah. So people's organization ataupun
EJK bertindak di kampung itu adalah satu daripada kita punya tujuan dalam membangun masyarakat lah. Jadi lain lagi tuh tahap itu leadership dalam itu so ada kita punya peningkatan keupayaan untuk inilah untuk derang ya. Tetapi untuk kita sebagai CEO ataupun bekerja dengan masyarakat, ini adalah panduan supaya kita boleh melihat adakah kita telah menggunakan langkah-langkah seperti inilah menjadi panduan lah. Oke? Jadi oke gak? Kamu boleh baca yang ini buku lah, banyak nih, berapa puluh page. Bisa kasih ringkas, itu 10 steps lah. Sebab ini yang saya tekankan dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah how do we organize learning, peer learning, collective learning, dan menimbulkan itu kebersamaan dalam proses ini role play lah. So satu skill yang sangat penting yang boleh membina itu community lah. Jadi itu kita punya input pada hari inilah ataupun practical